Jamie merasakan hawa kehadiran seseorang tepat di belakangnya. Mata Jamie berubah menjadi ungu. Jamie tidak yakin siapa orang itu, tetapi seseorang berhasil muncul di belakangnya secara tiba-tiba karena akhir-akhir ini hal itu sering terjadi, sehingga membuat Jamie sangat kesal. Jamie secara tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat orang yang berhasil mengikutinya, serta Jamie tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui seseorang yang mengikutinya adalah Ricky. Ricky bermaksud untuk membuat Jamie terkejut, namun hal itu sangat sulit dilakukan. Jamie kesal dan tidak sengaja memanggilnya Ricky dengan nada sedikit keras, yang membuat Ricky langsung menutup mulut Jamie. Karena Ricky takut seseorang dapat mengetahui keberadaan Jamie yang telah menyusup ke dalam gereja. Sambil mengatakan hal itu, Ricky menarik Jamie ke kamar Uskup Agung. Sesampainya di kamar sang uskup, Jamie langsung menanyakan apa yang telah terjadi pada Ricky. Ricky tidak mengerti maksud dari pertanyaan yang Jamie berikan. Jamie menjelaskan bagaimana Ricky bisa muncul di belakangnya tanpa suara sama sekali. Jamie menanyakan hal ini karena dirinya sangat terkejut. Sekalipun Ricky seorang utusan Dewi, Ricky tidak memiliki keterampilan untuk menyembunyikan hawa kehadirannya. Mendengar itu membuat Ricky sedikit kecewa, karena Jamie sama sekali tidak merasa senang saat bertemu kembali dengannya. Jamie dengan pipinya yang memerah, berteriak meminta Ricky untuk segera menjelaskan bagaimana Ricky melakukan hal tadi. Ricky menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kalau Ricky berada di dalam gereja Sang Dewi, Ricky memang belum sepenuhnya mengembangkan kekuatan seorang utusan dewinya. Tetapi haruskah Ricky menganggap ini sebagai berkat dari Dewi saat Ricky berada di kediaman Sang Dewi? Karena di dalam gereja, Ricky dekat dengan kemahakuasaan, dan sederhananya, Ricky bisa melihat semua yang terjadi di sana. Jadi, bahkan saat Jamie menyelinap masuk, Ricky bisa mengetahuinya. Dan tidak mungkin bagi Jamie untuk menyakiti Ricky. Itulah sebabnya para utusan dewa atau dewi sangat menyusahkan. Seiring berjalannya waktu, Jamie hampir melupakan tentang bahayanya seorang utusan. Tetapi saat ini akan telat untuk mengatakan bahwa Jamie menjadi tidak peduli dengan kehadiran Ricky saat Jamie melakukan perjalanan bersama Ricky ke Upton. Selain itu, seperti yang dikatakan Ricky tadi, tentang kekuatan sang utusan memang belum sepenuhnya bangkit dalam diri Ricky. Dan kekuatan sang utusan telah tumbuh begitu kuat, sehingga kekuatan mayat hidup perlahan terkubur, karena Ricky merupakan seorang utusan dewi sekaligus seorang undead ciptaan Jamie. Namun di tempat ini, kekuatan undead tidak ada artinya. Di sisi lain, Ricky memberitahukan bahwa sang dewi meminta Ricky untuk menjemput Jamie. Mereka saling berbagi rahasia. Dan yang terutama, Jamie memegang kendali penuh atas Ricky, jadi mustahil bagi Ricky untuk mengkhianati Jamie. Dan tibalah bagi Ricky untuk menyampaikan apa yang diinginkan sang dewi dari Jamie. Begitu Ricky berkata demikian, cahaya menyilaukan mulai menyelimuti tubuh Ricky. Dan di saat cahaya itu mulai memudar, Jamie menatap ke arah Ricky. Wajah Ricky ditutupi oleh cahaya putih, yang membuat Jamie mustahil untuk melihatnya. Namun Jamie menyadari bahwa sesosok yang ada di hadapannya bukanlah sesosok Ricky lagi. Dan tak lama kemudian, tibalah untuk sesosok yang telah merasuki Ricky untuk membuka matanya. Mata dari sesosok yang merasuki Ricky mengeluarkan cahaya berwarna merah muda, serta di bagian belakang juga ada cahaya berupa sayap yang berkibar. Jamie mulai menanyai orang yang mengambil alih tubuh Ricky dengan sedikit nada permusuhan. Sesosok dewi yang merasuki Ricky mulai membuka mulutnya, dan cahaya merah mudah terlihat sangat jelas di matanya. Berbeda dari yang dulu, karena saat itu sang dewi sedang terburu-buru dan tidak memperdulikan penampilannya, Jamie menelan ludahnya sendiri saat melihat sesosok yang ada di hadapannya. Dan dulu sang dewi tak dapat berbuat apa-apa saat berbicara dengan Jamie. Tetapi kini setelah Jamie benar-benar dipanggil, Jamie merasa betapa berbahaya situasi ini. Sang dewi memberitahukan bahwa sihir yang sangat menjijikan mulai bangkit di sebuah hutan yang sangat gelap. Disitulah semuanya dimulai. Kebangkitan itu harus segera dihentikan sebelum menyebar lebih jauh lagi. Serta sang dewi meminta Jamie untuk pergi ke hutan gelap itu, karena Jamie tidak akan rugi. Jamie mengerutkan keningnya setelah mendengar permintaan dari sang dewi. Setelah menyelesaikan semua perkataannya, sang dewi yang berada di dalam tubuh Ricky mulai menghilang dengan sangat cepat. Ricky yang sudah sadar kembali terhuyung-huyung dan memegang kepalanya. Dan Jamie membantu Ricky berdiri, serta Jamie menanyakan kondisi Ricky. Ricky memberitahukan kalau dirinya hanya sedikit sakit kepala. Itu karena sang dewi yang memasuki tubuh seorang manusia, dan tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti akan mengalami efek samping yang sama.
Jamie bertanya-tanya bagaimana sang Dewi, mengatakan apa yang sang Dewi inginkan, dan menghilang begitu saja dari hadapan Jamie. Di sisi lain, Ricky meminta maaf atas hal itu, karena sang Dewi tampaknya sedang tidak dalam kondisi yang baik untuk sekarang ini, karena sebulan yang lalu, saat Jamie mengubah Ricky menjadi mayat hidup, yang membuat sang Dewi Pyro dipaksa turun, karena Ricky yang seharusnya menjadi seorang utusannya, secara tiba-tiba berubah menjadi mayat hidup di alam lain. Akibatnya Dewi tidak menaati hukum yang ditetapkan oleh 12 dewi-dewi. Karena itulah sang Dewi kali ini menyampaikan wasiatnya melalui Ricky. Dan meskipun sang Dewi menampakkan diri tanpa melanggar hukum apapun, namun karena kesalahan di masa lalunya yang membebani tubuhnya, dan sang Dewi hanya bisa bertahan sebentar saja, Jamie tidak menyangka bahwa para dewa-dewi begitu dibatasi. Serta Jamie secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lah yang membawa wasiat Diablo Volfyr. Namun sang Dewi tetap meminta sesuatu dari Jamie, karena sang Dewi tahu jika sang Dewi memerintahkan Jamie melakukan sesuatu untuk dirinya, maka Jamie akan dipastikan menolak perintah itu. Tapi sang Dewi tidak memerintahkan melainkan meminta bantuan dari Jamie, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa oleh Jamie. Dan sang Dewi juga mengatakan jika Jamie membawa warisan dari Diablo Volfyr, maka Jamie akan segera tahu. Jamie mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya bagaimana Dewi bisa mengatakan apa yang hanya Dewi ingin dikatanya dan menghilang begitu saja. Jamie mendengus dan menatap Ricky yang sedang menghela nafas. Jamie berpikir, jika mustahil bagi Jamie untuk mengatakan apapun kepada Ricky, namun Jamie hanya bisa mengatakan kalau dirinya akan segera mencari tahu maksud yang dari ucapan sang Dewi. Jamie memutuskan untuk kembali ke rumah kakeknya. Karena sebentar lagi sekelompok orang yang bersama dengan Uskup Agung akan tiba di kediaman kakeknya, dan akan sulit bagi Jamie untuk pergi ke sana, karena Jamie ingin mempersiapkan dirinya mulai dari sekarang. Jamie mengucapkan selamat tinggal dan keluar melalui jendela. Ricky menghela nafasnya saat melihat Jamie pergi dan bertanya-tanya kepada sang Dewi mengenai temannya apa akan baik-baik saja, dan Ricky pun mulai berdoa untuk keselamatan Jamie. Sesampainya Jamie di kediaman Marques Bell, Jamie diam-diam mendarat di tempat kosong dan kembali ke mansion. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jamie menyadari bahwa Uskup Agung tampaknya belum datang, dan perkataan dari Dewi Pyro masih terngiang dalam pikiran Jamie, yang dimana sang Dewi meminta Jamie untuk pergi ke hutan gelap, serta Jamie bertanya-tanya apa yang harus Jamie temukan di sana. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu di mana hutan gelap itu berada. Jamie bisa menebak beberapa tempat, karena ada sebuah hutan di sebelah utara Upton. Jamie tidak ingat lokasinya, tetapi Jamie mendengar bahwa tempat itu cukup berbahaya sehingga dilarang. Jamie pun menoleh ke samping dan menghela nafasnya. Saat mengetahui Sable berada di dekat, Jamie menanyakan apa Sable sedang memata-mati Jamie secara diam-diam. Sable pun membantah tuduhan itu, karena Sable tidak bermaksud memata-matai Jamie. Sable yang berdiri di dekat Jamie mulai mendekati Jamie dengan wajah bingungnya. Sable yang sudah berada di hadapan Jamie menanyakan bahwa Jamie habis dari mana. Jamie dengan wajah paniknya memberitahukan kalau dirinya hanya pergi untuk jalan-jalan. Sable pun tersenyum setelah mendengar itu, namun tampaknya Sable tidak mempercayai alasan yang Jamie berikan, yang membuat Jamie terbatuk lalu mengalihkan pandangannya dan bertanya-tanya, mengapa seorang ajudan dari Marques Bell berada di tempat ini? Sable mengatakan kalau sebentar lagi kediaman ini akan kedatangan tamu spesial pada hari ini. Jadi Sable sedang mempersiapkannya. Jamie bertanya, siapa yang akan datang pada hari ini? Sable menjelaskan bahwa Uskup Agung Sephira, orang yang memimpin gereja Pyro di Upton, yang akan bertamu kemari. Namun Jamie telah menduganya, karena Jamie telah mendengar hal itu secara langsung. Akan tetapi Jamie menanyakan kepada Sable, apakah Sable mengetahui keberadaan dari sesosok Beryl? Karena Jamie yang melihat di sekelilingnya, dan Jamie merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi di tanah milik kakeknya. Tetapi Beryl Onyx, sang kekuatan terbesar yang Marquis miliki, tidak terlihat di sekitar sini. Maka dari itu Jamie bertanya kepada Sable. Sable tidak mengetahui Beryl berada di mana saat ini. Tetapi dengan sapaan singkat, Jamie berbalik arah untuk pergi saat Sable sedang berbicara. Namun Sable menyarankan agar Jamie tidak terlalu terlibat dengan Uskup Agung dari gereja Pyro. Jamie agak terkejut mendengar kata-kata itu yang terdengar sangat serius, dan Jamie pun menanyakan alasannya kepada Sable.
Namun, Sable tidak bisa memberitahukan alasan pastinya. Tapi saran yang Sable berikan bertujuan untuk kebaikan Jamie sendiri, dan ketika Jamie hendak untuk pergi, Sable berbicara lagi dan meminta Jamie untuk tidak pergi ke hutan Mirin. Kali ini, suara yang Sable keluarkan terdengar sangat ceria. Jamie menghela nafasnya dan langsung masuk ke dalam mansion, meninggalkan Sable sendirian, yang bergumam bahwa hutan itu benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Hutan dengan sedikit atau bahkan tidak ada cahaya sedikit pun yang mampu menembus pepohonan. Dan di hutan itu tidak terdapat tanah, melainkan rawa yang sangat lengket, seakan-akan terjerat dengan tanah. Baunya menyengat yang dapat membuat kepala merasa pusing. Jauh di dalam hutan rawan, di mana rumputnya setajam pisau, sesuatu yang besar sedang berdetak, sesuatu yang berwarna aprikot dengan pembuluh darah, menjijikkan yang memanjang kemana-mana dalam bentuk oval. Seorang pria berdiri di depannya, matanya dipenuhi darah. Dua pria itu tampak sangat kelelahan. Namun hanya dengan melihat telur raksasa itu yang sedang dikocok, senyum pun terbentuk di bibirnya. Dan terdengar seseorang yang meminta pria ini untuk segera menutup mulutnya, seseorang yang mengatakan itu takut. Jika mulut dari pria ini dapat membuat telur raksasa ini menjadi busuk. Seseorang yang mengatakan hal itu sedang berdiri di samping pria itu, yang merupakan seorang wanita cantik sedang menutupi hidungnya. Mendengar kata-kata dari wanita ini, membuat pria itu tersenyum pahit. Wanita itu gemeteran saat melihat telur raksasa ini, karena dirinya tahu apa yang ada di dalam telur raksasa ini, yang mampu membuat wanita itu merasa ngeri. Wanita ini bertanya-tanya apakah tidak apa-apa membiarkan sesuatu yang terdapat di dalam telur ini meneteskan. Namun wanita ini memutuskan untuk tidak berpikir lebih jauh. Karena semakin dirinya memikirkannya, maka semakin membuatnya merasa stres. Namun cerita berganti di mana Jamie yang sudah kembali ke kamarnya, tetapi Jamie tidak melihat Bena, yang membuat Jamie mengira bahwa Sarah telah mengambil Bena. Namun Jamie kembali memikirkan maksud dari perkataan Sable, yang meminta Jamie tidak perlu memperhatikan Beryl. Sable mengatakan hal itu tanpa memberikan alasan yang tepat. Jamie hanya ingin tahu tentang hubungan antara Beryl dan ibunya. Akan tetapi, Jamie berpikir bahwa hubungan antara Beryl dan ibunya terlihat sangat buruk. Dan jika memang layak untuk diceritakan, Sable pasti sudah mengatakannya. Jamie berniat menanyakan hal itu ke ibunya secara langsung. Jamie yakin ibunya akan menjawab pertanyaannya dengan jujur, karena Jamie tahu betapa Sears mencintai Jamie. Tetapi Sears tidak memberinya banyak cinta di rumah kakeknya. Namun, jika Sears mau, Sears bisa datang ke kamar Jamie kapan saja. Jamie memutuskan untuk mencari Sears dan tak membutuhkan waktu yang lama. Jamie menemukan Sears yang sedang mengobrol dengan Sarah. Jamie pun duduk dan bertanya, apakah dirinya boleh menanyakan sesuatu kepada ibunya? Dan Jamie menatap ibunya dengan mata paling polosnya, yang membuat Sears mengangguk setelah mendengar permintaan Jamie. Jamie menanyakan apa hubungan ibunya dengan Beryl Onyx. Tetapi pertanyaan Jamie itu membuat Sears terdiam. Untuk beberapa saat, Jamie kembali menanyakan apakah hal itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya Jamie ketahui. Ketika Jamie mengatakan itu, Sears menggelengkan kepalanya. Sears menjelaskan jika itu tidak benar. Jamie berhak mengetahui hubungan ibunya dengan Beryl Onyx, namun Sears hanya bingung mau memulai menceritakan masa lalu dari mana. Jawabnya, sambil membelai rambut putrinya yang tengah bermain dengan Bena, Sears menceritakan kalau dirinya pertama kali bertemu dengan Beryl saat Sears seusia Jamie. Sears yang sedang menceritakan kejadian masa lalunya, sambil mengingat kembali kenangan-kenangan indah yang telah lama Sears lupakan,